Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas morfologi. Yang pertama, pengertian morfologi menurut para ahli. Menurut Tarigan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Sedangkan menurut Verhaer, morfologi adalah bidang kajian linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Selanjutnya adalah pengertian morfem dan juga alomorf. Morfem adalah satuan gramatikal bahasa paling kecil yang bermakna dan tidak mempunyai satuan lain yang lebih kecil sebagai unsurnya, sehingga tidak dapat dipecah menjadi unsur yang lebih kecil lagi. Morfem juga dapat diartikan sebagai nama, label, atau satuan yang diberikan terhadap satuan gramatikal terkecil. Morfem dapat menjadi bagian dari bentuk atau konstituen satuan gramatikal yang lebih besar seperti kata, frasa, klausa, dan juga kalimat. Morfem ini dapat diketahui karena kemunculannya yang berulang. Penemuan morfem dapat dilakukan dengan membandingkan satuan-satuan ujaran yang mengandung kesamaan. Seperti contohnya penggunaan di pada diambil, dibawa, dicuri, dan didukung, atau pada penggunaan me pada menari, mencuci, mengambil, dan juga membeli yang berarti melakukan kegiatan. Morfem terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada morfem bebas, di mana morfem bebas adalah morfem yang memiliki makna leksikal dan dapat berdiri sendiri dalam suatu tuturan dan berfungsi dalam ikatan atau kalimat. Semua kata benda termasuk ke dalam morfem bebas. Yang kedua adalah morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak memiliki makna leksikal dan tidak dapat berdiri sendiri, terikat pada morfem yang lainnya. Harus dilekatkan dengan bentuk lain seperti afiks, prefiks, infiks, sufiks, konfiks sehingga dapat diterima. Dan yang terakhir adalah morfem setengah bebas. Morfem ini adalah morfem yang memiliki makna leksikal secara gramatikal dapat berdiri sendiri, tetapi tergantung dengan morfem lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Contohnya ada pada kata dari, kepada, dan juga sebagai. Morfem terikat ini terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk prakategorial yang tidak dapat muncul tanpa bentuk lainnya, seperti juang, temu, dan juga baring. Yang kedua adalah bentuk unik yang muncul hanya dengan pasangan tertentu, seperti contohnya rentang, kelontang, dan juga cangkir. Yang selanjutnya adalah alomorf. Alomorf merupakan anggota morfem atau varian-varian yang dimiliki oleh sebuah morfem. Dalam bahasa Indonesia, morfem monasal mempunyai alomorf seperti men, me, mem, men, meng, dan menge. Contohnya adalah alomorf monasal bertemu dengan baca yang berubah menjadi membaca. Bagian selanjutnya ada proses morfologis. Proses morfologis yang pertama ada afiksasi. Afiksasi merupakan proses morfologis dengan cara menambahkan imbuhan tertentu pada bentuk dasarnya. Dapat berupa awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks maupun gabungan atau yang disebut dengan konfiks. Dalam afiksasi terdapat 2 proses pembentukan yang berbeda. Yang pertama ada fleksi. Fleksi merupakan proses morfologis yang mempertahankan kategori kelas kata yang sama. Contohnya ada kata me dan tulis yang awalnya kata kerja, apabila melebur jadi menulis, maka kelas katanya tetap sama. Yang kedua ada derivasi, merupakan proses morfologis yang tidak mempertahankan kategori kata yang sama. Contohnya tulis yang merupakan kata kerja, apabila ditambahkan dengan imbuhan be dan an, maka menjadi penulisan. Nah, dalam kasus ini, kelas katanya berubah menjadi kata benda atau nomina. Dan yang kedua ada reduplikasi, yaitu proses pengulangan satuan gramatik yang dapat terjadi sebagian maupun seluruhnya, dengan disertai variasi fonem maupun tidak. Reduplikasi atau kata ulang ada 3. Yang pertama ada kata ulang utuh, ya contohnya seperti baju-baju, benda-benda, dan buku-buku. Yang kedua ada kata ulang sebagian, contohnya seperti berlari-lari, berjalan-jalan, dan melompat-lompat.
Yang terakhir ada kata ulang berubah bunyi. Contohnya seperti sayur mayur, basa-basi, dan bolak-balik. Kata adalah satuan gramatikal bebas, terkecil, dan bermakna. Kata mempunyai kebebasan bergerak dalam kalimat. Kata disusun oleh satu atau beberapa morfem. Jenis kata yang bermorfem dibagi menjadi dua, yaitu monomorfemis dan polimorfemis. Monomorfemis adalah jenis kata yang bermorfem satu, sedangkan polimorfemis adalah jenis kata yang dibentuk dari lebih satu morfem. Bentuk kata dibagi menjadi tiga: kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar pembentukan yang kata berimbuhan. Yang kedua, kata berimbuhan, kata yang mengalami perubahan bentuk akibat melekatnya afiks. Sedangkan kata ulang adalah kata yang mengalami perulangan.